Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya, ini ada sedikit kaitannya sama ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya guys ya. Tiba-tiba muncul satu ibu-ibu di dalam satu podcast ngomong begini. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri. Bentar ya. Nih sebelum gue lanjutin, di sini captionnya terbongkar potongan video podcast DJ Anak Jenderal mantan anggota HTI FPI menyatakan bahwa di balik tuduhan ijazah palsu ada misi besar. Wah, ibu ini siapa sih ya? Pengen terkenal banget ibu ini. Ada yang tahu nggak ibu ini siapa? Ini tuduhannya nggak main-main loh ya, buat HTI, FPI, simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan ini diposting di Instagram ya guys ya. Kita akan lihat nanti di Instagram apa komentar netizen ya. Let's go. Nih kita dengerin dulu. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri. HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula. Nyebut PKS juga. Yang lola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga termul ibu ini. Pengen terkenal ibu ini. Sebenarnya gue malas ngangkat ya. Jangan bikin orang bodoh terkenal sebetulnya. Tapi ya udahlah, udah kadung digarap ya. Lanjut deh. Afiliasi dengan orang-orang asing. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar. Pihak luar mana? Terafiliasi apa? Wah, tuduhan lu bobo. Ini buat nutupin isu ijazah. Enggak lah, kita tetap fokus ijazah aja ya sampai selesai. Ini ibu siapa ya? Lanjut dulu lah. Nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Ada yang membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika. Tuh saya dari Inggris, Amerika. Oh sumpah, ini orang Inggris, Amerika anjir, sama HTI, sama FPI, sama PKS tadi disebut di awal ya. Aduh, lanjut dikit. Udah denger gitu. Nah mereka berubah setelah itu. Misinya apa ini? Misinya itu ya. Bentar dulu, ada suara-suara di belakang kalian. Podcast sudah keren-keren begini, nggak bisa suara yang tenang di belakang ya? Aduh, misinya apa nih? Ada gagal fokus gua sama suara-suara di belakang. Lanjut.
kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya di sini ini, emang saya siapa, kan saya bukan Yang terpresentasikan di dalam yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia, menguasai agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan, karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka, karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat Termul dah ini guys, termul betina, siapa yang kenal termul betina ini ya? Lanjut, pengen terkenal nih orang, tuduhannya nggak main-main loh, udah. Tapi ya tak begitu, termul nggak ada data, nggak ada fakta, ya cuman asumsi yang dia sampaikan begitu aja. Lanjut. sesuatu ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? blok. Ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik di PIK bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Ini lihat, dengerin apa katanya termul betina ini guys. Aduh, lanjut. Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Lemah tapi tetap masih ada akar-akarnya, itu masih ada ya. Tuh suara di belakang lu, aduh, ini gua harus tahan guys, ini kurang semenit lagi. Suara di belakangnya tolol amat sih ya, lagi ada rekaman ikut teriak-teriak, tolol yang di belakang. Lanjut. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi. Hilirisasi apa lu? Lu ngomong begini nggak ada bukti ini, waduh, ini sampai dikulitin sama netizen lu, selesai lu. Ya muka lu ada begini, habis lu. Tunggu aja guys. Termul betina ya biasa begini, ngomong asumsi, nggak ada data yang dia tampilkan sama sekali. Lanjut. Membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini. Oke, kalau bab itu berarti kemarin masalah PKI diaktifkan lagi, berarti Jokowi. Oh gitu ya. Lanjut. Berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisial? Gua tahu nih. Ini tujuannya langsung ke Anies Baswedan kayaknya nih. Kan itu. Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujungnya. Nggak ada, ini fitnah. Nggak ada menjatuhkan Prabowo. Sama sekali nggak ada. Yang kita ya, yang gua tahu nih ya, bahwasanya ijazah ini yang bikin ribet itu ya Jokowinya. Tinggal tunjukin yang asli, kenapa ribet? Ya ini bukan project. Orang diminta STNK tunjukin STNK, orang diminta SIM tunjukin SIM. Ini Jokowi minta ijazah tunjukin yang lain-lain. Ya termul. Lanjut. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit gitu. Lu yang karena saya tahu bullshit. sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan tuh ujungnya udah kelihatan narasinya basi anjir. Kita lihat di postingan ini apa komentar netizen guys. Apakah netizen banyak yang cerdas atau terbawa oleh narasi termul betina ini yang menurut gue tolol. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya gadis _desa 55. Oke. Dibayar berapa bu sampai mau jadi tukang fitnah? Ada yang tahu ibu ini siapa? Nah iya, nggak tahu nih. Ini ntar dikulitin sama netizen. Fitnah akhir zaman, iya fitnah banget aja.
Ternak Mulyo mulai bergentayangan, keren. Bentar lagi Mulyono game over, salam revolusi. Iya, ya tanda-tanda. Ya sampai orang-orang nggak penting begini ikut ngomong ya. Berarti emang lagi panik banget kayaknya. Nauzubillah bu. So tahu itu kan. Banyak guys yang nggak setuju ternyata. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Nah, udah lengkap. Itu mama kalau arisan ya ngoceng ke dabrus. Ibu nggak takut dosa apa fitnah Anda? Memangnya ada peristiwa kejahatan ormas Islam memutarbalikkan fakta seperti junjungannya? Iyalah. Jilbabnya kasihan diajak kerja cari uang ya, enggak, mungkin aslinya enggak jilbaban malah. Ini orang mungkin aslinya malah enggak pakai jilbab. Cuman ya permainannya kan kita udah tahu. Fitnahmu nanti kau bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya, mereka mana mikir sekarang ini lapar guys. Ngelantur enggak bermutu. Alhamdulillah banyak yang enggak percaya. Ibu ini siapa ya? Kok bicara seperti itu? Enggak tahu. Hati-hati bu, gunakan lidahmu untuk bicara kebenaran, jangan membual. Banyak yang nggak setuju. Begitulah kalau kepalanya berjilbab tapi hatinya tidak. Nah iya benar. ODGJ orang dalam gangguan jancuk gitu ya. Gitu ya. Narasi sesat nggak perlu ditanggapin. Iya begini yang dikasih panggung. Disengaja disiapin panggung bukan dikasih. Ini orang PKI yang pekerjaannya mau membolak-balikan fakta. Bisa jadi mereka menggunakan segala cara. Ibu ini siapa? Kenapa saya harus percaya padanya? Emangnya saya sebodoh itu percaya pada ibu? Ini yang tidak jelas siapa dia. Iya. Oke guys, gak usah banyak-banyak. Alhamdulillah netizen udah banyak yang apa ya, yang cerdas. Dan kalau gua ngelihatnya ini tanda-tanda kehancuran Jokowi udah makin dekat karena udah menggunakan termul betina yang nggak jelas begini guys. Alhamdulillahnya netizen udah banyak yang nggak percaya. Menurut kalian gimana termul betina ini guys? Ada yang kenal siapa? Dan kayaknya gue bentar lagi ngelihat sama netizen bakal dibongkar siapa dia nih. Oke, gitu aja dari gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termul. Ada lagi termul betina. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.